أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أنزل القرآن في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقالوا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. المحترمون صاحب الفضيلة والكرامة، الأساتذة والأحباء، الطلاب التلاميذ بمعهد هداية الله باتم، hafizakumullah wa yar'ahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-21 malam Ramadan ini mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, sampai saat ini, bahkan sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita. Masih memilih kita di antara hamba-hambanya yang diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa kemudian mencicipi, menikmati hidangan fadilah keutamaan Ramadan ini. Maka oleh karena itu, kesempatan berharga, kesempatan emas yang Allah anugerahkan kepada kita harus kita maksimalkan sebaik-baiknya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada kasih kita, uswatul hasanah kita, pedoman kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Hadirin wal hadirat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah berjalan, kalau tidak salah ini kesempatan atau masjid yang ke-17 dalam rangka belajar untuk bisa menjadi da'in ilallah. Saya memperhatikan dari masjid ke masjid ada semacam istilahnya missing generation gitu ya. Ada lompatan yang cukup jauh di antara jamaah yang hadir itu. Saya perhatikan yang hadir di masjid itu dari generasi muda itu adalah anak-anak usia 4 tahun, usia TK, usia SD.
Kemudian ada lompatan yang cukup jauh di antara jamaah kita itu usia 30 ke atas. Pertanyaannya, di mana anak-anak kita, generasi muda kita di usia SMP SMA-nya ini? Ini yang saya perhatikan. Dari masjid ke masjid yang ramai itu adalah anak-anak TK, anak-anak SD. Itu pun barangkali karena ada tugas, ada catatan dari sekolah. Tapi ternyata begitu hadir di Hidayatullah, terjawab sudah semua pertanyaan saya. Ternyata mereka berkumpul di sini. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Ternyata generasi muda kita, remaja kita itu adanya di pesantren-pesantren. Saya barangkali yang suuzon, berprasangka buruk terhadap orang-orang tua yang membiarkan putra-putrinya barangkali di rumah, berkeluyuran di mana-mana dan lain sebagainya. Ternyata mereka ada di pesantren-pesantren, mereka ada di pondok-pondok. Salah satunya adalah di pondok kita tercinta ini, Hidayatullah Batam. Maka anda sekalian, antum semua harus semangat, harus rajin untuk senantiasa bertalabul ilmi. Kenapa? Karena kalian adalah kartu trupnya orang tua. Kalau bahasa lainnya adalah garansi. Kalian sudah mendapatkan garansi, baik itu garansi dari Allah Subhanahu wa taala maupun garansi untuk orang tua. Kenapa kemudian Ustaz menyampaikan begitu? Karena salah satu di antara yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, sab'atun yazilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zillu, itu adalah syabun nas'a fi ibadatillah. Salah satunya yang mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya huru-hara padang mahsyar nanti adalah antum-antum semua. Antum-antum semua, para remaja generasi Rabbani yang senantiasa dekat dengan Allah, semangat beribadah. Garansinya itu yang pertama. Garansi keduanya adalah untuk orang tua kalian. Ini nanti kalau ada masalah nanti sama orang tua, baik di alam kubur di padang mahsyar, ini bisa menjadi garansi. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai ya Allah ya Rabb, orang tua saya sudah maksimal memberikan tarbiyah pendidikan kepada saya, maka lapangkanlah kuburnya. Maka oleh karena itu kesempatan emas Ramadan ini, berdoalah kepada orang tua sebanyak-banyaknya, mustajab tanpa hijab, tanpa halang insyaallah Subhanahu wa taala. Di antara amalan 3 yang tidak akan terputus sampai kepada orang tua itu, waladun salih yuladu lah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam hari ini makna atau keutamaan Lailatul Qadar. Makna atau keutamaan Lailatul Qadar. Di dalam tafsir At-Tabari disampaikan bahwa sesuatu masa, sesuatu zaman, sesuatu waktu itu disebut mempunyai fadilah, keutamaan. Kalau kemudian di dalamnya memang banyak keutamaan dan fadilah yang didapatkan. Maka malam Lailatul Qadar ia menjadi mulia karena memang pada malam itu terdapat kebaikan yang luar biasa, yang kebaikannya itu melampaui, atau dikatakan khairum min alfi syahr.
maka amalan ibadah apapun yang kita laksanakan pada malam itu menjadi mulia, menjadi yang baik, kebaikannya lebih daripada 1000 bulan, itu dibandingkan dengan amalan-amalan yang kita lakukan selama 1000 bulan tapi tidak ada di dalamnya Lailatul Qadar. Tidak ada di dalamnya Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian khusus memang di 10 hari terakhir Ramadan ini, karena ini yang sangat menentukan di antara apa yang sudah kita lalui dari pertama Ramadan ini. 10 Ramadan terakhir ini sangat menentukan, merupakan pamungkas daripada seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan pada Ramadan. Karena dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Kalaulah kemudian kita membangun semegah apapun, sekuat apapun sebuah bangunan, kalau kemudian tidak dituntaskan dengan atap, maka tidak ada artinya bangunan itu. Sama halnya ketika kita mengawali Ramadan ini, betapapun kita mengawali Ramadan ini dengan baik, dengan semangat dan lain sebagainya, tapi kemudian kita tidak istiqomah, bahkan mungkin gugur, terkualifikasi, tereliminasi dan lain sebagainya, maka oleh karena itu, sesuai dengan apa yang telah Rasulullah contohkan kepada kita semua, disampaikan melalui hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, kanan Nabi, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asr, apabila masuk kemudian 10 hari terakhir Ramadan, sya'da mi'zarahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingsingkan lengan bajunya, mengikat kencang tali ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, kemudian menghidupkan malam-malamnya, wa istaiqaza ahlahu, dan kemudian membangunkan keluarganya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syada mi'zarah ini bisa kita maknai bahwa sesungguhnya memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fokus kepada amalan 10 hari terakhir ini. Kenapa kemudian Rasulullah juga bisa fokus, bisa lebih semangat kepada 10 malam terakhir ini? Karena kalau kita analogikan, ketika kita kemudian ingin ditinggalkan orang tercinta, kekasih kita, maka kerinduan kepadanya itu akan terasa. Ketakutan dan kekhawatiran kemudian tidak lagi bisa berjumpa dengan kekasih, dengan orang-orang tercinta kita itu. Itulah kemudian yang ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita, karena sudah mendekati kalau kemudian Ramadan ini akan berpisah dengan kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencurahkan kecintaannya, mencurahkan kerinduannya kepada Ramadan ini dengan semakin semangat beribadah. Syada mi'zarahu, yang kemudian ahya lailahu, kemudian menghidupkan malam-malamnya. Lalu dengan cara apa kita kemudian menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan ini dalam rangka kemudian untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Yang pertama tadi, alhamdulillah, Masjid Hidayatullah Batam mempunyai program i'tikaf 10 malam terakhir. Ini harus diambil kesempatan ini, harus diambil peluang ini untuk bisa i'tikaf di Masjid Agung Hidayatullah Batam untuk taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diriwayatkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang i'tikaf mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan daripadanya azab api neraka selama 3 kali parit, yang mana parit itu jaraknya 1 parit adalah antara barat dan utara.
Kemudian para malaikat mendoakannya. Orang-orang yang i'tikaf bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat datang mendoakannya. Kalau kira-kira yang mendoakan Pak Ustadz mungkin masih dipertanyakan, apakah kemudian makbul istijabah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi ini yang mendoakan adalah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan malam-malamnya dengan i'tikaf, berdiam di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan tilawatul Quran, intensitasnya, kualitasnya dan kuantitasnya ditingkatkan. Karena orang-orang yang senantiasa berkumpul di rumahnya Allah, kemudian yatluna fi kitabullah wa yatadarasuna bainahum, orang-orang yang tadarus berkumpul belajar Al-Quran, tilawah Al-Quran, mereka akan mendapatkan illa nazalat alaihimus sakinah, mereka akan mendapatkan ketenangan, wa hafathumul rahmah, wa hafathumul malaikah, wa zakarallahu fi ma indah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama mereka di antara penduduk langit para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara harfan minal Qur'an, barang siapa membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an, fa inna lahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wa kullu hasanatin bi asri amsalha, dan setiap kebaikan dikalikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10, wa yudha'afu ila 700, sampai kemudian dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Di dalam hadis lain disampaikan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu datang kepada ahlinya, kepada orang yang baca, dan nanti pada hari kiamat menjadi penolong, menjadi syafaat. Maka mari kita hidupkan malam-malam 10 hari terakhir Ramadan ini dalam rangka bagaimana kemudian kita ingin mendapatkan yang terbaik dari Ramadan itu berupa malam Lailatul Qadar. Hadanallahu wa yakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.